Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walladzi khalaqal laila wan nahara laayatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aduh, sepi banget panahnya. Jawab Allah apa? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil. Lihat contekan dulu. Hadirin yang berbahagia, hari ini temanya adalah generasi muda muslim yang berilmu dan Coba baca coba. Generasi yang berilmu dan berakhlak. Kenapa pentingnya ilmu? Rasulullah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil'ilmi. Kalau engkau pengen sukses urusan dunia, harus dengan ilmu. Pengen sukses enggak? Pengen sukses enggak? Pengen. Kalau pengen sukses urusan akhirat, harus dengan ilmu. Pengen sukses dunia dan akhirat, juga keduanya harus dengan ilmu. Yang pertama, ilmu akan mengangkat derajat manusia. Betul? Orang kalau berilmu itu akan diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhir.
Pak kepala sekolah, ibu guru. Kenapa duduk di depan? Karena orang berilmu. Nah, betul? Allah angkat jamin diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah. Ini habis ceramah dari sini pokoknya lapar aja dah. Yarfa'illahu alladzina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, wa utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajatan dengan beberapa derajat. Makanya menuntut ilmu itu penting. Baik ilmu umum, ilmu agama, ilmu dunia, ilmu akhirat. Ada sebuah kisah seorang yang rajin menuntut ilmu namanya Muhammad Idris. Kelak dia setelah gede dikenal dengan Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini salah satu imam mazhab untuk kita ikutin fatwa-fatwanya, ilmunya di bidang agama terutama fikih. Imam Syafi'i ini usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Wih, udah hafal berapa juz? Yang laki-laki udah hafal berapa juz? Coba yang udah Al-Quran angkat jari. Yang sudah Al-Quran, yang sudah bisa baca Quran. Emang belum bisa baca Quran? Udah bisa? Udah bisa baca Quran belum yang laki-laki? Yang perempuan? Penasaran saya tes aja dah, biarin ya Pak Anania. Nah, saya tes dulu nih yang perempuan. Coba ikutin ayat ini. Mau yang panjang apa yang pendek? Oh, yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Terus. Masya Allah, kasih tepuk tangan dong. Pinter Ustaz Nadia. Siapa dulu guru agamanya? Wah, luar biasa. Yang laki nih, ikutin. Mau ya ayat panjang apa ayat pendek? Ayat panjang apa ayat pendek? Panjang ya. Oke. Kalau nggak bisa nanti tepuk tangan ya. Sorakin nanti, malu-maluin laki-laki. Yang panjang ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ayo. Alladzina yadhkuruna Oh, bukan saya, Ayo. 1, 2, 3. Hanya jangan sombong. Masa sama anak cewek aja kalah. Nih dengerin nih, anak cewek nih. Karena dia ngedengerin pasti bisa. Nih dengerin nih. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitan alladhi yukallifu bid-din.
Oh. Bisa kan? Kan tadi Bapak nanya mau ayat panjang apa ayat pendek? Kan pengennya panjang. Sekarang saya nanya panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Yang pendek. Bener ya, tadi panjang nggak bisa nih. Kalau pendek nggak bisa lagi, sorakin lagi. Malu-maluin. Nih, terusin ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain sad. Ayo, 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 ayo. Nyerah. 1, 2, 3. Masa 2-0 sama cewek? Ini laki-laki sini sebenarnya bisa semua, cuman merendahkan diri, nggak mau sombong. Karena kan bulan puasa, betul nggak? Betul, aslinya pinter ini. Nggak percaya nih, sekali lagi pasti ini. Ayo keluarin suaranya, jangan kalah sama cewek, malu-maluin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin. Oh, ini aslinya. Emang pinter dia, pura-pura nggak bisa aja karena puasa, takut sombong katanya Pak Ustadz. Luar biasa, anak-anak sini emang hebat. Tepuk tangan semuanya. Bulan Ramadan ini bulan Quran, kita perbanyak baca Al-Quran. Imam Syafi'i usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Tahu nggak, Imam Syafi'i sejak lahir dia tidak punya ayah. Dia diasuh oleh ibunya, anak yatim. Ibunya bilang, "Nak, kamu saya kirim ngaji mondok sana, belajar kepada gurunya Imam Malik. Kamu jangan pernah pulang, Nak, pulang ke rumah kalau kamu belum menjadi orang yang ahli ilmu." Kata, kalau begitu nggak apa-apa, pulang. Berarti anakku sudah sukses tentang ilmu. Begitu mau pulang, namanya guru, murid ada yang bawain emas, ada yang bawain kuda, ada yang bawain kurma, ada yang bawain macem-macem sampai terkumpul kira-kira 3 truk. Cuman zaman dulu nggak ada truk, Pak Ustaz. Jadi dikerek pakai onta. Begitu pulang, Imam Syafi'i tidak hanya bawa ilmu, tapi bawa uang yang banyak, bawa harta yang banyak. Sampai masuk kampung, muridnya Imam Syafi'i disuruh duluan. "Tong, kamu duluan Tong, bilang ibu saya sudah masuk kampung." Begitu masuk kampung, begitu ketemu ibunya, "Bu, guru saya Imam Syafi'i sudah ada di ujung kampung, no, sebentar lagi nyampe rumah." Ngasih kabar dulu nih. Terus ibunya nanya, "Anakku Syafi'i bawa apa?" Diceritakan dengan bangganya. Bu, guru saya Imam Syafi'i bawa harta banyak, bawa emas, bawa perak, bawa kuda banyak, bawa perhiasan, bawa semua macam-macam." Akhirnya ibunya marah. "Kalau begitu Syafi'i nggak boleh pulang ke rumah." Kira-kira kalau kalian merantau terus lama nggak pulang bawa pajero, pakai kacamata hitam, kira-kira orang tua seneng nggak? Seneng nggak orang tua? Bawa duit 10 koper, seneng. Tapi ini ibunya nggak seneng. "Saya nggak mau tahu, Syafi'i nggak boleh pulang. Kalau pulang cuma bawa harta." Akhirnya disampaikan kepada gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lantas ngomong sama murid-muridnya, tolong semua harta yang ada di ini, truk-truk di belakang ini yang dikerek sama onta, tolong habiskan, bagikan fakir miskin seluruh kampung sini. Sisain 1 peti kitab saya.
Akhirnya hartanya habis. Setelah hartanya habis, Imam Syafi'i bilang sama muridnya lagi, Tom, kamu balik lagi ke ibu, bilangin saya pulang nggak bawa apa-apa, cuman bawa seperti isinya kitab-kitab saya. Akhirnya begitu disampaikan ke ibunya, apa kata ibunya? Kalau begitu Syafi'i boleh pulang ketemu ibunya. Ibunya luar biasa, tidak mengharapkan harta dari anaknya, tapi yang diharapkan adalah ilmu. Kenapa? Dengan ilmu itu bisa mencari harta, tapi dengan harta belum tentu dia mendapatkan ilmu. Betul? Betul? Nih, generasi muda yang berilmu. Kita ngapain sekolah? Supaya punya ilmu. Nah, yang kedua, berakhlak mulia. Tahu akhlak? Tahu akhlak? Akhlak itu adalah sopan santun. Ketemu gurunya nyapa, ketemu temennya nyapa. Jangan bilang ketemu gurunya di pinggir jalan, tahu nggak tuh Miss Gusti itu dulu nih waktu saya di SMP 16, dulu bekas guru saya. Bener nggak begitu? Kagak bener. Guru di Bekasi nggak boleh. Ingat, siapapun yang telah mendidik kita, jangan pernah lupa akhlak. Termasuk akhlak kepada orang tua. Bayangin, pagi baru bangun jam berapa sahur? Sahur jam berapa? Mak kamu bangun setengah 4, mak kamu bangun setengah 3, betul? Orang tua kamu yang memikirkan kamu bangunnya aja susah, apalagi suruh masak. Nah, ingat, surga di bawah telapak kaki ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Betul? Kali berani kepada orang tua, terutama ibu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, ini dalil kita supaya untuk terus taat kepada orang tua. Baikin orang tua. Ada yang bapaknya sudah meninggal? Ada enggak? Ada anak yatim di sini. Oh, anak yatim. Ini Pak Ustadz Naim juga anak yatim. Yatim piatu. Nah, besok ada santunan, besok kasih kupon santunan. Ustadz Naim, boleh. Oh, anak yatim banyak sini ya. Belangkotan semua anak yatimnya. Masya Allah. Beruntunglah kalian masih punya orang tua. Kalau sudah tidak ada orang tua, kemana lagi kita akan mengadu keluh kesah kita? Betul? Mumpung masih ada orang tua, hargai orang tua. Nih, sekali lagi saya mau cerita. Suatu ketika malaikat Jibril cerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diceritain malaikat Jibril di arus di langit diguncangkan oleh seorang pemuda. Semua malaikat takjub, semua malaikat heboh karena munculnya nama seorang pemuda. Pemuda itu diabadikan dalam Al-Quran. Namanya Uwais Al-Qarni. Sampai akhirnya Rasulullah berwasiat kepada Umar, ya Umar, nanti ketika masa pemerintahanmu, nanti akan datang seorang pemuda dengan ciri-ciri kulitnya hitam, punya penyakit kulit. Apa itu penyakit kulit ya? Kayak kusta gitu. Pokoknya bintik-bintik, ada bintik-bintiknya itu dalam riwayat. Akhirnya Rasulullah bilang kepada Umar, ya Umar, nanti sampaikan salam saya kepada dia, namanya Uwais Al-Qarni.
anaknya masih muda, kulitnya hitam, mukanya agak jelek, tapi namanya diabadikan di langit walaupun dia nggak terkenal di bumi. Umar pun ikut penasaran, sebenarnya siapa dia Uwais Al-Qarni. Akhirnya ditunggu sampailah pada musim haji. Umar berpesan kepada punggawanya, kalau menemukan orang begini tolong menghadap ke saya. Akhirnya ketemulah ia namanya dengan Uwais Al-Qarni. Ditanya kepada Umar bin Khattab, ya Uwais Al-Qarni, amalan apa sebenarnya yang membuatmu terkenal di langit walaupun kamu gak terkenal di bumi? Akhirnya Uwais Al-Qarni cerita, Uwais Al-Qarni seluruh hidupnya dari kecil sampai ia tumbuh dewasa, ia merawat ibunya. Ibunya itu punya penyakit lumpuh, bapaknya sudah meninggal, dia anak yatim. Ia abdikan sepanjang hidupnya untuk ngurusin ibunya. Ketika ibunya lapar, ia masak, ia suapin. Pernah nyuapin ibu? Pernah nyuapin ibu enggak? Ketika ibunya mau mandi, ia mandiin, ia pakaikan selimut. Ketika mau tidur, ia pijitin ibunya. Kemanapun pengen pergi, ia gendong. Setiap hari dia merawat ibunya tanpa mengenal dunia luar. Sampai suatu ketika ibunya bilang, nak, saya pengen berangkat haji nak, kira-kira bisa enggak? Ini sudah lumpuh, miskin, enggak punya duit, pengen berangkat haji Pak Ustaz. Kira-kira bisa enggak? Ngayal. Tapi Allah berkehendak lain. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini mikir, gimana supaya ibu saya berangkat haji. Mau nggak mau Uwais Al-Qarni harus gendong ibunya dari tempat tinggal dia menuju Mekah, kurang lebih perjalanan 3 bulan siang dan malam. Kenapa ia lakukan? Ia latihan supaya nanti gendong ibunya kuat. Sebegitunya cintanya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Akhirnya ketika musim haji, Uwais Al-Qarni bilang kepada ibunya, ibu, bulan depan musim haji, ibu bisa berangkat haji. Dengan apa nak? Kita nggak punya uang. Biarin saya gendong sampai nanti di kota Mekah. Akhirnya sampailah Uwais Al-Qarni dan ibunya. Uwais Al-Qarni gendong ibunya sampai di kota Mekah, hingga sampai menunaikan ibadah haji, hingga digendong lagi sampai pulang. Makanya begitu nyampe di Mekah, pas zaman Khalifah Umar bin Khattab, ia cari namanya Uwais Al-Qarni itu, dikasih penghargaan, dikasih uang juga nggak mau, dikasih bekal juga mau, suruh tempat tinggal di Mekah juga nggak mau, saking pengen memuliakan namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa ia mulia? Karena akhlak kepada orang tua. Oi, jangan berani-berani sama mak ya, jangan berani-berani sama bapak. Hati-hati, orang tua itu malati. Itulah pentingnya akhlak. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama. Kalau kalian sudah punya ilmu, punya akhlak, insya Allah akan menjadi generasi yang berkualitas. Amin ya Rabbal. Ayo kita tutup dengan sholawat. Atroh, main. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawat alaika Allah ya Nabi salam alaika.
السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, makin cepat makin bagus, ceramah nggak usah bertele-tele.